Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video ketiga yang membahas dimensi 3. Pada video ini kita akan belajar jarak dari titik ke bidang. Pada dua video sebelumnya kita sudah belajar jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Bagi teman-teman yang belum melihat dua video sebelumnya, silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas materi jarak titik ke bidang. Oke, masih ngebahas dimensi 3. Ini adalah video ketiga kita membahas dimensi 3 atau bangun ruang. Pada dua video sebelumnya kita sudah membahas jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas jarak titik ke bidang, ya. Misalkan kita punya suatu titik, katakanlah titik A dan bidangnya adalah bidang alfa. Yang dimaksud jarak titik ke bidang adalah jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Oke, biar lebih jelas kita buat ilustrasinya. Misalkan di sini titik A, kemudian kita buat suatu bidang. Nah, bidang ini kita kasih nama bidang alfa misalnya, ya. Nah, jarak dari titik A ke bidang alfa itu yang mana? Apakah teman-teman tarik garis ke sini atau ke sebelah sini? Ini bidang kan luas, dia punya luas. Ke titik yang mana gitu. Nah, caranya teman-teman tarik suatu garis yang menembus bidang alfa. Garis melalui titik A yang menembus bidang alfa. Nah, tapi dia harus tegak lurus terhadap bidangnya, ya. Harus membentuk sudut siku-siku gitu, harus tegak lurus. Nah, ini adalah titik potongnya atau titik tembus garis yang kita buat terhadap bidang alfa. Kita kasih tanda aja. Ini harus tegak lurus, ya. Ini harus tegak lurus. Syaratnya harus tegak lurus. Nah, di sini titik tembusnya kita kasih nama aja A aksen misalnya. A aksen ini dikatakan sebagai proyeksi, ya. Proyeksi titik A pada bidang alfa. A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Panjang ruas garis AA aksen adalah jarak titik A terhadap bidang alfa. Nah, jarak titik A ke bidang alfa ini sama aja dengan jarak dari titik A ke titik A aksen. Dari sini ke sini, ini yang dimaksud jarak. Simpel ya. Pokoknya ambil atau tarik suatu garis menembus bidang tersebut. Titik tembusnya atau titik potongnya itu adalah proyeksinya. Nah, dari titik A ke titik proyeksinya itu yang dimaksud dengan jarak dari titik ke bidang. Oke. Oke. Nah, biar lebih jelas kita pahami contoh berikut. Perhatikan balok ABCD EFGH berikut. Oke, nah ini baloknya. Kita misalkan panjang AB-nya adalah 10, BC-nya 5, dan CG-nya 7. Proyeksi titik A terhadap bidang BCGF. Titik A terhadap bidang BCGF. Nah, ini bidang BCGF. Nah, proyeksi dari A ke bidang BCGF itu titik yang mana? Ya jelas titik B, ya enggak? Kenapa? Karena ruas garis AB dia tegak lurus terhadap bidang BCGF. Oke? Nah, yang kedua, proyeksi titik A terhadap bidang CDHG. CDHG itu yang ini ya, CDHG yang belakang kita warnain. Nah, titik A terhadap bidang CDHG itu titik mana proyeksinya? Dari A tarik suatu garis, dia menembus bidang tersebut tapi harus tegak lurus. Berarti titik D ini adalah proyeksinya, ya. Jadi jarak dari A ke bidang CDHG itu sama aja dengan panjang AD. Oke? Contoh lagi, yang ketiga. Proyeksi titik A terhadap bidang EFGH adalah titik E. EFGH yang mana? EFGH yang atas ya. Titik A ke EFGH proyeksinya yang mana? Proyeksinya adalah titik E karena dia tegak lurus. Oke, titik E. Jadi jarak dari A ke bidang EFGH itu sama aja dengan panjang AE, yaitu 7. Oke, jelas ya? Bisa membedakan proyeksi kan?
Nah, biar lebih jelas, kita coba soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas contoh soal berikut ini. Sebuah kubus ABCDFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, langkah pertama kita buat dulu gambar kubusnya, ya. Kita akan mencari jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini panjang rusuknya adalah 8 cm. Kita tulis dulu. Jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini titik C, bidang BDG-nya yang sebelah sini dari BDG. Yang sebelah sini ya. Nah, ini bidang BDG-nya. Untuk mencari jarak dari titik C ke bidang BDG, teman-teman harus mencari dulu titik proyeksi C terhadap bidang BDG. Langkahnya adalah kita buat garis diagonal bidang dari A ke C, kita tarik aja. Oke. Nah, dari sini, dari titik potong ini, kita tarik juga ke titik G. Kita sebut aja di sini titiknya adalah G aksen misalnya. Nah, proyeksi titik C terhadap bidang BDG itu sama aja dengan proyeksi titik C ke garis GG aksen. Ya, ke garis ini. Proyeksi itu harus tegak lurus. Jadi kita tarik suatu garis yang tegak lurus ke garis ini. Ke garis GG aksen. Ya, ini tegak lurus. Kita kasih nama, ini titiknya adalah titik C misalnya. Oke, C aksen. Nah, sekarang kita perhatikan bidang CGG aksen yang segitiga ini, teman-teman. Nah, perhatikan segitiga ini. Kita gambar lagi di sini CGG aksen. Panjang CG berapa? Panjang CG itu kan panjang rusuk kubus kan, 8 cm. Di sini panjangnya 8. Kemudian panjang CG aksen berapa? CG aksen. Perhatikan panjang AC, teman-teman. AC ini diagonal bidang. Pada video pertama sudah saya bahas bahwa panjang diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus itu panjangnya adalah panjang rusuk kali akar 2. Jadi panjang AC itu adalah 8 akar 2. Ya enggak? Karena panjang rusuknya 8 kali akar 2, 8 akar 2. Lalu panjang CG aksen ini berapa? CG aksen itu kan setengahnya diagonal bidang. Berarti setengahnya dari 8 akar 2. Ini 4 akar 2. Oke, kita tulis jadi CG aksen ini 4 akar 2. Nah, sekarang kita cari panjang GG aksen yang sebelah sini nih. Caranya, perhatikan sudut C. Sudut C ini kan tegak lurus, ya enggak? Jadi di sini tegak lurus. Siku-siku. Kalau siku-siku berarti kan berlaku Pitagoras. Jadi GG aksen itu sama aja dengan akar dari CG kuadrat ditambah CG aksen kuadrat. Sama dengan panjang CG kan 8. Berarti akar dari 8 kuadrat ditambah CG aksen itu 4 akar 2. 4 akar 2 kita kuadratkan. Sama dengan akar 8 dikuadratkan itu 64. 4 akar 2 dikuadratkan, 4 kuadrat kan 16. Akar 2 dikuadratkan itu 2. 16 kali 2 berarti 32. Sama dengan 64 tambah 32, 96. Ya. Akar 96 itu sama aja dengan akar 16 kali 6. Akar 16 berapa? 4. 4 akar 6. Jadi di sini sama dengan 4 akar 6. Nah, kita udah dapat panjang GG aksennya yaitu 4 akar 6 cm. Nah, untuk mencari CC aksen, kita akan mencari CC aksen dari sini ke sini. Kita pakai konsep luas aja ya. Alas kali tinggi itu harus sama dengan, jadi kalau GG aksen ini alasnya, CC aksen ini tingginya, alas kali tinggi sama dengan CG aksen, ini alasnya, tingginya adalah CG. Ya. Alas kali tinggi GG aksen kali CC aksen itu sama dengan alas kali tinggi lagi. Bayangin kalau ini alasnya, CG aksen berarti CG ini tingginya, ya enggak? Alas kali tinggi lagi. Maka kalau kita mau nyari CC aksen itu sama aja dengan CG aksen kali CG dibagi GG aksen. Nah, kita masukkan aja nilainya sekarang. CG aksennya berapa? CG aksen 4 akar 2. Kemudian CG-nya berapa? CG-nya adalah 8. GG aksen kita udah dapat 4 akar 6. Gitu. Nah, 4 dibagi 4 kita coret aja. Akar 2 dibagi akar 2 itu 1.
akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3. Jadi ini sama aja dengan 8 per akar 3. Kita rasionalkan aja, kita kali dengan akar 3 per akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3, yang bawahnya kan 3. Berarti 8 per 3 kali akar 3. Jadi 8 per 3 akar 3. Ini CC aksennya. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 8 per 3 akar 3 cm. Oke, sampai sini dulu pembahasannya. Nah, sebagai bahan latihan di sini ada satu soal yang bisa teman-teman coba. Jika panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah akar 3 cm, berapakah jarak titik F ke bidang ACH? Nah, ini silahkan dicoba. Nanti kalau udah dapat jawabannya tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.